Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Seluwer senjata ane dadi perabotan sai keanggen ngaruro marta seanun janing beli saya peragat dan lagu dia aku kan jadi tengkes siap ya nak beli orang lain das keceplosan noang beli tuh aja beli nak demam senang we keto benak tua-tua pidan ngajain selegang ragam laja selegang ragam laja kejarlah cita-citamu setinggi langit Kangkengken. sehingga jika
engkau jatuh, engkau masih berada di antara bintang-bintang. Kan gitu, Bli. Bener sih gitu. Aduh cara beli tau yuk. Beli kan Aten beli tau yuk. Kan. Kan Rioni ane cerita itu. Oh, Rioni beli kata. Oh, Atennya cara jadi anak udah orang temu kangen Rioni gitu. Jak Apa timpal-timpal. kangen jak beli jak makejang. Padahal saya ada kangen. Ada nih temu kangen gitu. Ada kangen, beli kangen ya. Hah? Oh, masuk Pidan, masuk. Lo tamak lo setengah karena juga karena ekonomi masih lek lengan. Nah, naman kengken tuh pas reuni tuh kengken. Timpal beli mau kejang sukses yuk. Merah. Ada dari dokter, ada dari profesor. Wah, yuk nih. Amazing. Ada angkat-angkatan beli tuh nudur beli. Mekejang pada sukses. Sukses konyo. Waktu itu karena jani rata-rata umur membeli ini ngelah pianak sebuah kel tamat SMA. Subolakar tamat SMA. Dot masih beli matakon. Jejak digital asalnya. Jejak digital timpal-timpal beli itu. Di Jawa Pidan kuliah. Nah, sekan takonang beli. Rata-rata semuanya tamatan Warma Dewa. Wah, keren. Mi ayo Pidan dot masih masuk di Dan langsung beli memutuskan pada tekad beli anak saya harus kuliah di Warma Dewa. Wow, keren beli. Wah, karena sebab outputnya sudah membuktikan kualitas daripada universitas sudah itu. terbukti sukses beli. Ada fakultas hukum, ada fakultas sastra, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas ekonomi dan bisnis. Agak sih ada fakultas pengliak ke ini. Weh, dona tuh jalur kiri itu. Ada nih, ini ada fakultas. Wenten tamiu, swastiastu, atuh. Nggih, sampun api gatra niki. Nggih dumur. Deres belinya dumur Bapak. Pas ngerawasan kuliah ajak wenten kamu ya beli. Panakan beasiswa. Tadi gitu beli. Asik. Ratu-ratu nih. Kok pas kebetulan ya kita ngobrolin Hebat saja lu ada gitu manik sekejap bedah saja. Suk semua niki sampun simpan niki. Sampun rawuh. Tapi kene yuk. Ya. Rago sing sap. Ya. Menyampaikan kepada pemirsa TVRI Nggih. dalam rangkaian biasanya ibadah puasa. Betul sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, niki beliau mumpung tidak puasa tetap yang akan suguhkan kopi. Mumpung sampun mampir ke warung gitu Bapak. Nah, yuk harus punya sebenarnya notulen. Notulen. No ya artinya notulen tuh. Oh, tulen ya gitu kan. Palsu artinya. Oh. No tulen, no tidak tulen berarti asli berarti tidak asli, palsu. Marut awang artinya. Artinya ngelah catatan siapa beliau tamu-tamu kita. Beli selalu memegang. Ada catatannya beli. Beliau anak agung Gede Oko Wisnumurti, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Sukses. Ledang niki ledang. Kalau yang di tengah sih beliau siapa? Profesor yang ganteng. Wow. Ya. Bapak Dewa Putu Wijana, niki Rektor Universitas Warma Dewa. Luar biasa, Swastiastu. Lari kalian tan. Beliau yang Kalau saya melihat beliau selalu mata saya berkaca-kaca. Kenapa begitu beli? Saya memang pakai kacamata soalnya. Beliau adalah Bapak Nyoman Kaca. Nah, Wakil Rektor Universitas 1 Warma Dewa. Itu luar biasa sekali. Pas Niki ngobrolin tentang kuliah di Warma Dewa, beliau mampir mriki ke warung. Nah, jadi gini. Mumpung mriki kopinya spesial Niki daging gula napitan nih ke. Aduh, daging karena hidupnya sudah begitu pahit katanya. Udah itu lah kurang satu itu. Dia siapkan dulu Bapak ngin wedangnya. Yang dagingin tabio gitu. Kopi mah daging tabio beli tuh men dia kalinya beli. Tapi gini Kang Da milah oleh tabio. Sebelum tabio teko, mari kita tonton tayangan yang berikut ini. Duresa. Warma Dewa University is one of the biggest Indonesian private universities in Bali. Warma Dewa derives from the name of a dynasty of Bali Kingdom that was proposed by the governor of Bali at that time, Professor Ida Bagus Mantra, as a symbol of respect to the King of Bali, Sri Kesari Warma Dewa or
dalam selonding. Founded in 1984, Warmadewa University becomes one of the leading universities in Middle and Eastern Indonesia. Located strategically in the heart of Bali, Warmadewa University has a vision of becoming a high-quality and eco-tourism-based university, as well as having global competitiveness in 2034. It comprises one vocational school, 7 faculties, and a postgraduate school which offers bachelor, master, and doctoral degrees. Warmadewa University is also collaborating with a wide range of institutions, both national and international levels. The collaborations are focusing on 3 main aspects: education, research, and community service. Supported by facilities such as free Wi-Fi, e-library, e-learning system, and comfortable space, Warmadewa University becomes one of a great options to study. Here, students study while enjoying the beautiful island of Bali, its unique culture, and of course, its hospitable people. This atmosphere could encourage students to achieve local, national, and international achievements. Warmadewa University does not only offer academic programs to the students, but also provide opportunities for them to take part in social programs, such as providing health services by conducting PCR tests for COVID-19 in Warmadewa Biomolecular Laboratory, serving the people in need, providing financial support during the hard times, and etc. Please find us on www.warmadewa.ac.id or our social media on Facebook, Instagram, and YouTube. Luar biasa tayangannya. Memastikan diriku, anak-anakku harus kuliah di Warmadewa. Pastinya, Bli. Dari yang tadi sudah terpapar jelas. Sudah terlihat nyata. Niki, kopinya Bapak, kopinya kopi kuliah Niki Bapak. Ada kepanjangannya, Bli. Kopi Bali rasanya mantap. Pang pang daging mantap. Emang nama daging mantan nih Kak Blitek. Nah, Niki mumpung waktu dari Niki sebagai ketua yayasan tentunya kita sekarang melihat perubahan begitu cepat dalam segala sektor. Tapi malah Niki di dunia pendidikan tentunya dituntut dalam segala hal sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada saat Niki. Nah, Niki pendidikan yang tepat saat ini menurut pandangan Atu sebagai ketua yayasan Niki, pendidikan alar mampu tak Universitas Warmadewa memenuhi keinginan kaum milenial untuk memperoleh pendidikannya saat ini? Ya, pertama pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan yang memberdayakan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa menumbuhkan dan menumbuh kenali potensi dirinya. Jadi seorang anak didik itu diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan passion yang dia punya. Jadi hal-hal yang bersifat mental block dalam dunia pendidikan ini harus kita hilangkan. Yang disebut mental block itu kan maksud kita baik, tetapi cara kita menyampaikan keadaan didik kurang tepat, itu menjadikan anak didik itu kehilangan kreativitas, kehilangan motivasi, dan jangan-jangan mereka takut untuk ke sekolah, takut untuk belajar. Karena mengalami mental block akibat dari proses transformasi yang kurang tepat. Maka hari ini dan ke depan, pendidikan harus memberikan ruang kemerdekaan kepada anak didik, dan para dosen misalnya kalau di perguruan tinggi atau guru di SMA sampai ke tingkat TK, ini hanya menjadi fasilitator untuk memberikan kesempatan mereka bisa mengasah
dan membangkitkan potensi yang dia punya. Betul. Ini kayaknya yang disebut oleh Mas Menteri sebagai merdeka belajar ya. Tetapi dalam pandangan saya itulah sesungguhnya dunia pendidikan yang harus kita kemas ke depan gitu. Jadi sesuai passionnya sehingga dia apa namanya istilahnya menyukai metode pembelajaran yang diberikan. Benar. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, bahkan menyamakan anak didik dengan diri kita kan. Betul. Ya, dan masing-masing mereka pasti punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Inilah yang kita harus bangkitkan dan harus kita tumbuhkan gitu. Wah, keren. Istilahnya begini, wah keren banget. Warma Dewa. Wah, oke banget. Iya. Contoh kecil misalnya ya. Sige. Misalnya ada mahasiswa gitu ya. Ketika dia membuat karya tulis, ketika dia membuat skripsi, belum dibaca oleh dosen sudah diketahui apa yang kamu buat nih. Nah, ini mental block. Iya, betul. Sekecil apapun yang dia bisa perbuat mesti diapresiasi. Bahwa di situ ada, di sana sini ada yang perlu dilengkapi, ya kita berikan, kita fasilitasi. Gitu. Anda kurang menambahkan teori ini saya punya buku, tolong Anda baca. Berarti, kan artinya ini solusi kan. Iya, betul. Ini solusi yang harus kita lakukan gitu. Sebuah universitas harus siap menyiapkan tenaga yang luar biasa, di mana memiliki satu ilmu personal yang bagus kepada mahasiswanya. Benar. Jadi sing tadi nyendaga cara orang ro plene sing tadi tidak boleh menyalahkan. Salah, sayang ini udah bagus tapi ada keliru sedikit. Keren kan? Dengan cara humanis gitu. Humanis, lebihan gula tuh. Sehingga manis. Nah, mungkin iki ke Prof niki mumpung Prof entar iki banyak yang akan kita gali. Betul. Nah, Universitas Warma Dewa siap menjadi kampus digital. Apa yang dimaksud dengan kampus digital? Nah, Nikot yang karena mungkin zamannya kita zaman now dan kuno ya. Maksudnya kayak kita beli zaman now sekarang. Jadi zaman kuno. Nah, apakah ini salah satu cara upaya Universitas Warma Dewa menjaga kualitas lulusannya? Gitu terus. Ya. Sebetulnya begini ya, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanannya cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Sini. Sesuatu perguruan tinggi yang maju pesat, itu pasti setiap saat mahasiswanya akan bertambah. Ya. Jadi data yang kita miliki itu menjadi data yang besar sekali. Big data. Nah, kalau itu tidak kita kelola dengan baik, niscaya kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus. Nah, inilah sebabnya kita memilih sistem yang kita kembangkan itu berbasis digital. Jadi semua pelayanan itu sudah hampir dari hampir pelayanan-pelayanan yang bersifat esensial, semuanya sudah online. Betul. Jadi kita memang mempersiapkan dengan matang digitalisasi dari pelayanan di Universitas Warma Dewa. Mahasiswa mendaftar tidak perlu ke kampus. Langsung digital. Merencanakan studinya juga langsung dari rumah. Membayar SPP langsung dari rumah. Jadi semuanya memang digital semuanya. Dosen tidak mengajar, kita ingatkan by digital juga. Ya, dulu kan kita sering menemukan masalah bahwa dosen itu dalam student assessment, dalam evaluasi keberhasilan belajar itu kan sering terlambat ngirim hasilnya itu. Nah, sekarang kita selalu ingatkan by digital. Jadi kalau dia tidak menyetor, terlambat 1 hari saja sudah ada you belum nyetor ini. Ada pengingat. Ada peringatan gitu. Jadi benar-benarlah kita ini memang sebagai konsekuensi daripada keinginan kita untuk transformasi ke bidang digital, memang harus mempunyai sumber yang luar biasa. Karena investasinya besar. Iya, sangat. Tetapi kita yakin, saya yakinnya investasi besar itu akan menjadikan Warma Dewa menjadi satu perguruan tinggi yang memiliki pelayanan yang baik, cepat dan tepat.
karena di balik investasi yang besar juga akan menunjang lulusan yang luar biasa, output yang luar biasa yang hingga bisa membangun negeri kita yang tercinta ini. Betul. Siapa tahu lulusan Warmadewa adalah nanti akan jadi menteri. Ya, akan jadi. Nah, ini sangat terbuku dari presiden. Nah, siapa tahu ke depannya. Kita kan tidak tahu karena yang di luaran sana sudah banyak sekali outputnya menjadi orang-orang hebat. Yuk, nah, jangan ragu yuk. Beli sudah memilih sekarang. Berarti anak-anak kita nanti langsung akan didaftarkan ke Warmadewa. Nah, mungkin Niki sudah dijelaskan tadi kenapa akhirnya Universitas Warmadewa untuk mengadakan atau melanjutkan langkahnya ke digitalisasi. Tentunya ingin cepat dan tepat. Nah, Niki ke Pak Man mungkin Niki. Nah, Pak Man, saat ini jumlah program studi di Universitas Warmadewa ada berapa Niki? Niki kan kayaknya terus nambah. Jadi program studi yang ada itu totalnya 26. 26. Ya, di antara 26 itu ada satu program doktor, S3, ilmu hukum, satu-satunya di LLDT wilayah 8 untuk swasta. Ya. Kemudian ada 7 prodi magister, 3 vokasional, 1 profesi, dan 14 prodi S1. Sehingga dari tahun ke tahun ya itu kita memang rencanakan untuk menambah prodi. Nah, tahun ini juga kita akan merencanakan 2 prodi ya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, suatu PT yang maju itu adalah dari segi kelembagaan akan menambah. Tentu itu akan diimbangi oleh jumlah mahasiswa itu tentu akan bertambah dari tahun ke tahun. Yaitu menandakan bahwa sebuah PT itu berkembang dengan bagus. Ya. Jadi sudah ada 26 dan akan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan nanti untuk di lapangan itu begitu. Kita ingin suatu saat nanti Universitas Warmadewa menjadi one stop service untuk pelayanan. Artinya masih bingung dia kalian masih cepat masuk ke semua ada di sana. Nah niki wedang dulu sampun kita nembon niki terus. Nah, dari minum karena jangan asli itu. Sambil menikmati kopinya kita akan bersihkan dulu yang satu. Jangan kopi nih. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Ngiring sareng sang
pada belajar, yening jadi kuliah, jurusan ke Warma Dewa, yening jadi kuliah, jurusan ke Warma Dewa. Ingin beli kopi ke Candi Dasa? Artene Muali mali iriki reng warung wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, majeng ring pamiarsa sane wenten di rumah jagi katurin galah interaktif ring nomor telepon 0361 237706 utawi ring 081 139 605 500 durusan. Yuk. Iki galah becek pisan niki. Beli bidang fan apa dan itu kena Arjo. Oh, beli deman berbalik Arjo. Susi pidan tuh. Kengken tuh beli kengken. Buah kemuning sebawaya melileseng ke Pulau Jawa. Artinya gitu. Artinya apa? Kadang nak kelanjutan. Buah kemuning sebawaya melileseng ke Pulau Jawa. Artinya? Ngerujak. Pernah nak nyai pantun beli lah, jak beliau ni beli. Buah kemuning sebawaya melileseng ke Pulau Jawa. Yening idadane jagi kuliah jurusan ke Warma Dewa. Wah, keren banget. Luar biasa. Lu lah tak sino ngapal tuh. Tapi Tiang juga punya Nggih. pertanyaan. Nggih, Sareng terus. Pak Agung, Bapak. Nah, Pak Agung niki sebagai ketua yayasan sapunapi Bapak melihat perkembangan Warma Dewa sekali sekarang niki. Apalagi kan sebelumnya kita dan sekarang masih kita di masa pandemi, walaupun mungkin situasinya sampun melandai, sampun wenten kelonggaran-kelonggaran. Sapunapi nih Pak Agung. Ya ke Jawa beli toge gitu. Ke Jawa beli toge. Ke Jawa beli toge. Warma Dewa memang oke. Luar biasa. Beli jajo ke toko. Beli jajo ke toko. Artinya? Mula ditunak dagang. Beli jajo ke toko. Artinya? Nak mulos saja gitu. Berbalas pantun. Maksud saya gini. Jadi organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang bertumbuh. Tadi sudah dijelaskan tentang prodi misalnya. Nah di yayasan sendiri kita kan tidak saja punya Warma Dewa. Jadi Warma Dewa hanya salah satu dari unit pelaksana kegiatan kita atau yang disebut dengan UPK gitu. Nah di samping Warma Dewa kita juga tumbuhkan yang lain. Kita punya Paswara namanya, Pusat Pelayanan Warma Dewa. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Warma Dewa seperti kebersihan, pertamanan, security, bahkan transportasi itu ditangani oleh Paswara. Yang kedua kita punya klinik Warma Dewa. Ada punya klinik kita untuk pelayanan kesehatan. Jadi baik itu untuk orang internal maupun untuk masyarakat umum. Orang luar juga bisa. Yang ketiga kita punya Warma Dewa College. Jadi Warma Dewa College ini adalah tempat kursus dan pelatihan. Sama juga bagi mahasiswa, bahkan bagi masyarakat umum. Khusus untuk kursus dan pelatihan ada di situ. Nah, kita juga tambahkan sekarang kita punya Kumara Warma Dewa. Ini Kumara. TK. PAUD. Nah, sudah ada. Ya, ini kita buat PAUD. PAUD ini yang disebut dengan one stop shopping. Jadi PAUD Warma Dewa sudah ada. Ini nanti kita tipenya adalah National Plus. Jadi act locally and think globally. Jadi gimana dari anak-anak kita didik untuk paham tentang budaya tetapi berpikiran global. Kita juga punya SMK Warma Dewa. SMK yang kita sebut dengan Taruna Warma Dewa. Nah ini khusus dia di tingkat menengahnya. Nah inilah unit-unit pelaksana kegiatan kita yang sebentar lagi kita akan nambah rumah sakit pendidikan Warma Dewa yang sedang kita bangun. Rumah sakit pendidikan Warma Dewa. Yang sedang kita bangun untuk untuk mahasiswa kedokteran dan juga untuk masyarakat umum. Nah ini dari sisi organisasi. Nah kemudian kaitannya lalu dengan situasi dan kondisi pandemi, secara data menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di Warma Dewa tahun 2020-2021, astungkara nanti di 2022 ini kan belum ya, 2022. Di 2020-2021 itu menunjukkan tren yang meningkat.
Jadi pandemi artinya tidak menyurutkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke Warma Dewa. Nah, dalam keadaan pandemi ini, itu yang dikatakan Pak Rektor, kami tambahkan bandwidth untuk internet gratis. Itu satu. Karena sistem perkuliahan kita kan menggunakan sistem perkuliahan online. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi dengan situasi yang melandai kita akan gunakan metode blended. Metode sebagian nanti bisa offline, sebagian nanti bisa tetap online. Nah, ini metode blended yang kita sedang persiapkan. Tapi paling tidak situasi pandemi tidak menyurutkan orang kuliah ini semangatnya luar biasa. Dan saya apresiasi karena pendidikan itu bukan persoalan mampu atau tidak mampu, ya. Tetapi ini persoalan investasi masa depan. Ya, semiskin-miskin apapun kita harus berinvestasi di dunia pendidikan. Ya, apalagi mau di Warma Dewa kan. Keren. Itu ya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan pelayanan kita juga tadi sudah disampaikan. Kita sebenarnya sudah merancang pelayanan yang berbasis IT itu dari tahun 2014 ketika belum kita pikirkan bahwa akan ada COVID. Nah, ketika COVID terjadi kita tidak kelabakan. Karena kita sudah siapkan sistemnya. Tinggal sekarang bagaimana kita menambahkan dan merancang hal-hal yang lebih baru lagi. Dan termasuk mahasiswa kita berikan juga subsidi balik ya untuk biaya pulsa. Karena mereka harus kuliah menggunakan HP atau data atau internet gitu, kita berikan subsidi balik dalam bentuk pengembalian uangnya untuk pembelian pulsa gitu. Nah, itu yang kita lakukan sih selama ini. Ternyata pandemi tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berkuliah di Warma Dewa. Makanya ada satu kata yang beli pegangi. Apa, Beli? Kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin jadi orang hebat, jangan lupa ilmu pengetahuan. Peganglah satu intinya, yaitu ilmu pengetahuan. Maka kamu akan bisa melakukan apa saja di muka bumi ini. Keren, luar biasa. Udang lain Apalagi menuntut ilmunya di tempat yang pas dan tepat, dan pastikan itu adalah Universitas Warma Dewa yang kita cintai. Gitu, nah, Niki, Prof, mumpung semangat yang Niki menggebu-gebu, Niki jadi tiang nak ngelah masih kalau tamat kan Niki, pun nabi makin carane yang di tiang jagi mendaftar ke Warma Dewa ben pidan mulai nih Niko aja begitu bagus. Sebetulnya pendaftaran itu, mendaftarkan diri itu sangat mudah. Seperti yang katakan tadi kan sudah berbasis digital dari rumah. Oh, artinya tiang sebagai orang tua kalau nggak pernah kita malah nggak perlu. Ya kan ada webnya di sana, sudah jelas sekali di webnya nih ke Warma Dewa CID, ya CID itu webnya Warma Dewa. Tinggal Bapak buka, jika cari untuk anunya, udah ada jelas sekali. Selesai. Ben pidan mulai nih. Kapan mulainya Pak Man? Tanggal 1 kemarin. Ya tanggal 1 kemarin untuk non kedokteran. Kalau kedokteran sudah lewat 1 bulan yang lalu. Bahkan tanggal 8 ini untuk testing gelombang pertama untuk kedokteran kan kita selenggarakan. Masih banyak yang kita perlu gali nih tentang universitas. Penasaran. Wah, keren. Kita membahas sebuah universitas besar di Bali. Ini kan banyak hal-hal yang tentunya hal yang sudah diakui dan hal yang sudah disiapkan lagi oleh Universitas Warma Dewa. Harga kopi belum menaik. Dulu Sunggahang Medang dulu kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya,
bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Wirasareng TVRI, media pemersatu bangsa, bersama Universitas Warmadewa. Wow, keren banget. Tepuk tangan, Sur. Luar biasa. Asal po ngotang Warmadewa beli pecah liang tan kadi-kadi yuk. Pastinya. Simpal beli ya. Si ngajum nih, ampuro niki rektor sang tuh tianak jujur niki 90% adalah tamatan tiang yang dulu waktu tiang sekolah SMA adalah memilih Warmadewa. Wow. Apa yang lagi saya ragukan untuk menaruh anak saya nanti di Warmadewa. Ada lagi alasan untuk tidak masuk ke Warmadewa. Betul sekali. Nah, kita kan juga penasaran. Pastinya pemirsa Sanewenten di rumah juga penasaran. Terus silahkan bertanya lewat nomor telepon 0361237706 atau di 081139605500. Mungkin ada yang ingin ditanyakan hari ini, silakan. Silakan. Nah, Bli, tadi kan sudah dijelaskan sareng Pak Rektor tentang cara mendaftar yang sangat gampang, sudah jelas. Tidak perlu, di rumah saja bisa. Buka webnya, celak, sudah selesai. Tinggal diklik-klik selesai. Nah, niki tiang pengen bertanya sareng Pak Nyoman niki Pak Nyoman. Niki anak tiang kebetulan kan berprestasi nih ke Pak Nyoman di rumah. Patuh. Prestasi anak beli patuh berarti. Anak beli berprestasi masih. Ini di rumah apa di sekolah? Di rumah berprestasi berarti anak beli. Siang karena ya waktu pelajaran online kan online kan di rumah. Prestasi ya, prestasi waktu pelajaran online anak beli prestasi juara lari. Oh, dalam bidang olahraga. Maksudnya? Lari dari kenyataan. Terus yang prestasi anak beli frustasi ada nih. Salah. Nah, ini kebetulan anak tiang berprestasi Pak Nyoman. Apakah ada di Warmadewa untuk pendaftaran melalui jalur prestasi nikel? Jadi pendaftaran jalur prestasi itu ada ya. Ada nggih? Ada ya. Baik itu prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Ya non akademik nih contohnya. Misalnya menjadi juara salah satu cabang olahraga. Ya. Karena itu ada bibit-bibit juga untuk prestasi di bidang non akademik sebuah universitas. Ya, itu kan juara nasional ya. Juara daerah dari daerah sampai nasional. Dari juara daerah. Ya. Kemudian yang prestasi akademik, ya, jadi itu tingkat kabupaten. Kita juga adopsi itu ya. Itu dibebaskan dari uang pendaftaran. Wah. Ya. Khusus fakultas kedokteran ya. Apabila itu berprestasi internasional di bidang akademik, ya, itu bebas dari tes CBT saja. Ya. Yang lainnya ikuti melalui proses. Karena di kedokteran kan berat tuh, kan. Jadi sumber input kita harus bagus. Dan itu sudah kita buktikan dari sumber input yang bagus, ya. Lulusan UKM PPD itu selalu di atas 90%. Yang terakhir itu
93,67. Ya. Wow, nyaris sempurna. Itu berapa rata-rata nasional? Itu jauh di atas rata-rata. Kita PTS untuk kedokteran kan masih muda, baru 12 tahun ya. Itu sudah jauh melewati, bahkan universitas yang sudah tua mempunyai kedokteran itu di bawah kita. Wow, Pak Man, menarik niki. Sampun wenten Sampun nyarangin. nyarangin tiang sang radu nggih. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Nggih, sareng sira ireng titiang. Nggih, tiang Carun Pak Pande dari Jemberane. Pak Pandre. Udah saja niki. Nggih, durus Pak Pande, durus. Niki kan tiang punya anak. Nggih. Rencana kan tiang jarak jauh juga apa namanya nanti kalau misalnya kuliah ke depan ini apakah offline atau online masih? Nggih. Pertanyaannya bagus, Malih. Entan Malih? Nika mantan Pak Pande? Nggih, nggih. Nggih, matur semua semeton tiang sadeng jom Jembrane. Salam sareng semeton Jembrane. Nggih. Sira niki, Pak. Nggih. Terus Prof. Mungkin nanti kalau bisa ditambahkan nanti oleh Pak Gar satu. Begini Bapak, sejak sebelum pandemi COVID-19, Ring Warma Dewa niki kita terapkan apa yang kita sebut sebagai blended learning yang seperti dibilang oleh Pak Ketua Yayasan atau sering disebut sebagai hybrid learning. Jadi sebagian pembelajaran dilakukan secara online dan sebagian lainnya secara offline. Itu sudah sebelum COVID sudah kita putuskan itu. Nah, apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 ini, ya sebetulnya dalam 2 tahun ini kita full online. Hanya saja nanti pada semester genap ini, memang kita akan selenggarakan PTM terbatas. Terbatas dengan hybrid. Ya 50% tuh. Jadi hybrid juga namanya itu. 50% online, 50% lainnya offline. Dulu prediksi saya melihat situasi yang muncul dengan tidak bisa mereka ke kampus selama 2 tahun. Rasanya pasti akan lebih banyak memilih offline. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Hampir 80% ya. 80% mahasiswa memilih tetap online, Pak. Oh iya. Ini coba online itu ini aneh. Fenomena aneh ini. Ya, padahal sesungguhnya kalau di SMA, SMP itu semuanya memilih offline. Ini beda-beda nih. Jadi mungkin mereka merasakan bahwa dengan learning management system yang kita terapkan selama ini, ya mereka merasa nyaman gitu. Mereka merasa nyaman. Karena dengan learning management system yang berbasis Moodle namanya itu, kita kembangkan sejak lama itu sejak 3-4 tahun yang lalu. Ya, sebetulnya pembelajaran itu memang aktif juga. Jadi bukan pasif, active learning itu jalan gitu. Dosen bisa memonitor aktivitas mahasiswanya, mahasiswa juga bisa berinteraksi dengan dosennya meskipun online. Sistem itu memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring. Jadi dosen yang tidak mengajar tuh kita ketahui. Bahkan mereka tuh habis mengajar tuh dinilai, oh you dapat nilai mengajar tuh 80. Dosennya dinilai juga? Iya, dinilai. Keren. Dinilai. Jadi yang dapat 50 mestinya dia tidak bisa tidur. Karena pasti akan kita peringatkan, yuk belajar lagi mengajar gitu loh. Pada mau boreh kayu yuk. Cat. Jadi begitu kan ya. Oke, untuk Pak Man nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin ada tambahan yang disampaikan oleh Prof karena kopinya makin embon makin mahal. Makin embon apa ya? Makin dingin. Makin mahal dari 50 ke 150. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah
Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Engge, kanten sekian iri kireng warung wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Jadi yang cara ragam orang udah melajah. Patut. Tadi kan ada learning gitu. Artinya kita belajar. You learn, I learn. You and I learn. Sengnya bahasa Lebih Inggris. godoh artinya. Kuangan dia artinya nih kau beli. Lebih godoh artinya mau kopi deh. Dia beli kopi di warung wirasa. Oke, niki menawi Pak Man wenten ngawahin malih utawi nambah dari pernyataan tadi. Niki kan sebetulnya saking doah niki negara niki. Apakah bisa dari awal sudah memilih untuk online? Karena ditakutkan niki kan sudah melandai kopinya, tahu-tahu offline. Nah, terus. Nah, jadi begini ya. Untuk semester genap ini kita memilih hybrid ya. Jadi setengah ada di dalam kelas, kemudian sebagian itu di luar kelas, dimanapun mereka berada ya. Jadi itu adalah dalam rangka untuk memenuhi pengetahuan. Untuk materi pembelajaran dalam rangka memenuhi psikomotorik atau skill ya, itu beberapa kali kita wajibkan harus hadir. Ya, karena mereka itu akan unjuk kerja. Ya. Sehingga tanpa melakukan unjuk kerja, karena di dalam proses pembelajaran ya, jadi yang pernah mereka lakukan dan mereka kerjakan itu akan ingat seumur hidup. Sehingga dengan metode ini ya, karena di dalam proses pembelajaran itu kita tidak saja berbentuk naratif, tetapi video ya, lengkap dengan video. Sehingga mereka itu melihat, kemudian langsung mendengar, melihat dan mengerjakan. Sehingga kalau dengan metode ini ya, saya yakin ya, 3 aspek pendidikan itu akan tercapai ya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya. Itu baru akan tercapai ya. Apalagi ya kedokteran, arsitek ya, yang harus masuk lab kita wajibkan itu ya, sehingga tidak sia-sia ya transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa. Ya. Kenapa online ya? Karena itu adalah semua rekaman dari sistem pembelajaran kita itu direkam oleh Dikti, yang namanya sistem pembelajaran daring. Sementara ini ya, saya tadi juga melihat laman Dikti ya. Jadi Warma Dewa itu terus berada pada 10 besar. Aktivitas nasional. Wah. Keren. 10 besar ya. Aktivitas daripada LMS ini. Itu menandakan bahwa proses pembelajaran itu berlangsung dengan bagus. Dan setiap hari kita kendalikan. Yang pertama itu 1 bulan pertama 4 kali ya diagnostik evaluasinya. Apabila ada dosen yang kurang itu langsung diperingatkan.
Kemudian pertemuan ke-7 sebelum evaluasi tengah semester juga diingatkan. Siapa yang kurang pertemuannya itu wajib memenuhi sebelum dilakukan evaluasi. Tiap hari kita kendalikan, mahasiswa juga kita kendalikan, dosen juga kita kendalikan. Sehingga monitoring pembelajaran itu sangat efektif. Keren. Tapi Pak Nyoman, apakah selama niki ada kendala-kendala yang ditemui selama melaksanakan karena kita kan mempunyai bandwidth yang luar biasa, 1 giga yang kita sediakan di dalam kampus ya. Jadi kendala-kendala secara internal ya itu memang tidak ada. Ya. Kecuali pada daerah-daerah blank spot. Mahasiswa kalau kita memakai modus Zoom ya, dia itu bisa keluar dari Zoom, tetapi boleh mengikuti pembelajaran secara teks ya. Ada medianya ada di forum diskusi. Kalau dia tidak bisa tampil di Zoom. Dia tinggal mengetik pertanyaan-pertanyaan ke dosen. Sehingga dosen menjawab kapanpun bisa dibaca oleh mahasiswa. Yang disebut dengan asimetris ya. Tidak harus melihat bersamaan. Ya itu yang kita lakukan ya. Jadi mahasiswa kita gampang monitoring, dosen gampang, kemudian instrumen pembelajaran juga kita gampang untuk melihatnya. Contoh RPS, ya rencana pembelajaran semester itu harus diupload oleh dosen, disematkan pada LMS. Ya. Apabila tidak ada, dosen diperingatkan. Inilah salah satu pengendalian yang sangat efektif dalam rangka menjaga mutu pembelajaran. Itu yang kita lakukan dan kayaknya mahasiswa juga menikmati ya. Jadi itu yang kita lakukan ya. Kita wajibkan juga tatap muka hal-hal yang menyangkut skill atau keterampilan. Berarti ini dosen sih ngidang no play. No, apa maksudnya beli? No tidak main-main. Bahasa Inggris. No play. Tidak main-main, tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. No play. Nah, Niki tuh melihat dari apa yang tadi sudah disampaikan, tentunya Niki Warma Dewa tidak akan istilahnya berada di comfort zone nyaman, jadi terus akan melakukan sesuatu perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, Niki sebagai ketua yayasan bagaimana tuh melihat Niki perkembangan daripada Universitas Warma Dewa sampai saat ini, Niki? Ya, tentu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Warma Dewa yang sudah mengabdi, yang sudah mau bekerja keras dan selalu menjaga integritas dan kekompakan satu dengan yang lain untuk satu tugas mulia, yakni mengabdi untuk pendidikan. Karena pendidikan adalah sumber daya manusia yang sangat luar biasa dan kita ada pada posisi itu. Tentu kita diharapkan ada rasa tulus, ikhlas dengan tetap memegang teguh apa yang kita sebut dengan Sabta Bayu. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita sebut dengan Sabta Bayu. Jadi nilai Sabta Bayu itu adalah bagaimana kita cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual dan cerdas sosial gitu. Ya. Nah, kecerdasan inilah yang menjadi dasar kita dalam mengabdikan diri. Maka saya selalu ingatkan kepada seluruh teman-teman untuk tidak berhenti berinovasi, untuk tidak berhenti belajar dan berikan yang terbaik. Hanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik itu adalah yadnya bagi kita dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi ada satu kata yang terkandung di dalam menurut saya, bukan semata-mata apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada anak didik kita yang tercinta. Benar. Niki mungkin dari Pak Man dulu, ada ndak yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI terkait dengan tahun ajaran yang baru atau nanti bagaimana ke depannya? Nanti terakhir Pak Rektor Pak Man. Oke, jadi mari ya anak-anak bangsa khususnya yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di Warma Dewa ya. Kami sebagai pengelola PT siap melayani ya, siap membentuk anak didik yang memang betul-betul ya mempunyai sikap, ketahuan dan keterampilan yang bagus ya, dan siap berkompetisi di dunia kerja ya.
baik itu sebagai usahawan atau menciptakan lapangan kerja dan bersaing di tataran pencari kerja ya. Dan itu telah kita buktikan ya. Survei yang terakhir ya, tracer yang kita lakukan itu tracer itu kan yang tamat 2 tahun ya, kita tracer itu 84,7% sudah bekerja ya. Dan itu dari segi gaji sudah di atas UMR 3.027.000 ya. Kalau kita hubungkan dengan indikator kinerja utama itu sudah melampaui ya. Jadi Warma Dewa tidak akan melepas alumninya, tetapi kita akan terus monitor ya. Supaya mereka itu memang betul-betul dapat menjalani hidupan dari segi pendidikan dan meraih masa depan yang lebih bagus. Wah, keren. Wah, niki makin Pak Rektor kita ya, terus. Ya sedikit saja. Ya. Supaya jangan kita ngomong saja ini. Kemudian ngomong ya. Niki doang Nah, saya kepingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya berencana untuk masuk di Warma Dewa. Ayolah datang ke Warma Dewa. Kita open house Warma Dewa, silakan datang, lihat apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan. Mungkin kalau ada waktu nanti kita buat 1 minggu untuk open house, Pak. Jadi kira-kira itu supaya jangan kita ngomong gede dan ini urusan buktikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita miliki. Begitu, Pak. Jadi itu harapan saya. Luar biasa. Itu artinya gini, gini. Satu tindakan nyata itu akan lebih baik dari 1000 kata-kata. Satu tindakan nyata akan lebih baik dari 1000 kata-kata. Itulah Warma Dewa. Sukses mopeng banget. Mungkin menyambungkan kita kalah malih kita dikit kita sampun panumanya kalah ngiring puputan untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.